Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kedua mandum. Alhamdulillah, baik dua-dua yang dah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua, dan di malam yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesihatan dan kesempatan sehingga kita merumpak dalam libat acara yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan merahmati dari acaranya. Insyaallah taala di malam yang berbahagianya tuan-tuan ingin sebutkan tentang sebuah permasalahan, yaitu jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sira orang selama kalian manusia, maka kalian pasti nak melakukan kesalahan. Dannya Allah kodrat kita yang Nabi alaihi salatu wasalam nebegah dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'it tawabin. Sesungguhnya seluruh daripada anak Adam yang melakukan kesalahan, dan segala orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira orang yang terjatuh dalam dosa, apabila kalian bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, yang orang kamu memiliki dari ciri kebahagiaan hidup ketika menjalani kehidupan di muka bumi. Dan zero orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, bila keampunan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Allah Azza wa Jalla nebegah dalam Al-Quran Al-Karim gahasu mandam orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal dengan sebetul-betul taubat. Tidak orang baik merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal atas kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Terkadang kehidupan kalian merupakan hidup dalam keadaan kelam dan kemaksiati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Kemudian orang melakukan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jal benci dan Allah Subhanahu wa taala murkai, dah nak melakukan daripada berbagai ketaatan yang Allah perintahkan, sehingga sebagian orang berfikir dalam hati, pukah Allah Azza wa Jal mentang bermaaf dosa-dosa halung, ataukah pukah Allah Subhanahu wa taala mentang sayang gelung dan sebagainya. Harus tengok yakini mandum bahwasaji rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sangat-sangat luas. Selama tidak orang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan kepampun daripada dosa hambanya. Allah Azza wa Jalla nebegah dalam Al-Quranul Karim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba long yang melampaui batas, yang menzalimi daripada diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Azza wa Jal kepampun daripada seluruh daripada dosa. Jadi tengok baik ragu tu membaca. Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan taubat tengok apabila tengok betul-betul dah taubat kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla gebentangkan tangan di malam murah untuk keterima daripada taubat orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa wati bengahuro.
Kemudian menazid, Allah Azza wa Jalla bertangkan daripada tangan di wateuro tu terima tobat orang-orang yang berat dosa wati malam moro. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam nepegah hatta tatlu syamsi min maghribiha, sampai matahari itu terbit idih di belah barat. Bagaimana kali dia ada pemandum bahawa saja taubat seorang hamba Allah Azza wa Jal jangan diterima selama matahari hanya terbit di belah barat, ataukah selama urian nyawa hanya sampai kepada tenggorokan. Apabila dalam dua buah kondisi lagi taubat hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis bahawa saja ketika seorang kanyamang sampai tenggorokan pada kondisi lagian orang yang hanya diterima taubat li Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yaqbilu taubatil 'abd ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah Azza wa Jal diterima kepada taubat siro hamba segolom nyawang truk kedih tenggorokan. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dosa yang dia perbuat mungkin malam dan uroh, maka apabila dia tertim sungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah, Allah Azza wa Jal akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, Allah nebegah, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba lun nebegah oleh Allah, sesungguhnya kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan di pagi hari, di uro dan di malam. Maka kepada Allah Azza wa Jalla laki ampunan maklun. Niscaya alun akan lu ampuni daripada orang-orang. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman hadis qudsi lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innakum tukhti'u nabil laili wan nahar. Wa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ard khatiya thumma laqaitani la tusyriku bihi syai'an la ataituka bi qurabil maghfirah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, sesungguhnya apabila roh datang dengan membawa sabuh bumbu daripada dosa, kemudian roh mati, hanya berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lo akan kepada Allah Azza wa Jalla lumi ampunan sebesar bumbu pula. Nyo yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zero urung hanjut bagi kita untuk merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apabila bertaubat dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menerima daripada taubat hamba-hambanya. Dan zero orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenarnya disebutkan oleh para ulama, yang pertama orang yang harus al-iqla, iaitu harus ditinggalkan daripada perbuatan-perbuatan dosa yang agak berbuat. Kemudian yang kedua, diurungan an-nadm, iaitu menyesal atas dosa-dosa yang agak berbuat. Kemudian yang ketiga, orang berusaha untuk hanali terjatuh dalam dosa-dosanya. Dan apabila berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila yang berkaitan dengan makhluk atau sabotik, iaitu harus minta kehalalan. Yang berkon mungkin dah jauh harta kau, maka harus talakemah. Yang berkon mungkin dah zalimi kau, maka harus talakemah. Sekali khatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, harus bagi kita untuk kita prioritaskan kehidupan untuk bela taubat kepada Allah Azza wa Jalla, bela lagi ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kali dan yang berat. Jadi di malam yang berbahagianya, lun tua ingin menceritakan sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia yang bernama Tulaiha al-Asadi. Dalam kisah yang wajib tacuk daripada ibrah tentang kiban luah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kiban sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba. Meskipun gelaukan daripada berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, meskipun gelaukan berbagai macam kekufuran, namun Allah Subhanahu wa taala mandang lebih hidayah kepada tokoh yang akan tengok pegah tiga. Dia bernama Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Beliau adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Makna daripada sahabat sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah orang yang merumpak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang beriman dan mati di atas keimanan, meskipun sebahagian daripada yang murtad. Yang dikun definisi dari sahabat. Jadi Tulaiha Al-Asadi adalah salah seorang sahabat yang taman Islam bak tahun sekurang Hijriah. Jadi bak tahun sekurang Hijriah kaum muslimin yang semakin hebat di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arab pada saatnya. Getaklukkan daripada Mekah, kemudian geputalu orang-orang musyrik di perang Hunain, kemudian bak tahun dalam ke-8 Hijriah, dan pada saatnya kaum muslimin berperang dengan orang-orang Romawi. Romawi pada saatnya adalah nanggroan sangat raya. Ya, zaman sebelum tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Arab musyrikin hajat cukeh orang Romawi. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendakwahkan Islam, maka pada saatnya orang-orang Romawi berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun 8 pada bulan kemudian di tahun di kurung Hijriah, maka pada saatnya truklah sebuah kaum yang awak ji bernama kaum Asad. Memang Asad yang ini Bani Asad, suku Asad. Jadi yang adalah suku yang sangat-sangat raya, memiliki jumlah masyarakat yang ramai pada saatnya. Maka truklah pemimpin-pemimpin orang yang bak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang daripada pemimpin iaitu tokoh yang akan dia sebutkan bak kisahnya, iaitu Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Maka kejarnya kemudian dia begahlah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keislaman gian, kemudian keislaman daripada masyarakat yang orang yang terima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang gua dek kedehu tempat kelahiran roh. Maka pada saatnya daripada orang-orang yang besar yang mengompori daripada Tulaiha Al-Asadi. Jadi berah ada kepuruan yang beriman kepada Muhammad. Dari sisi berheran lebih berah ali orang-orang yang naik kampung yang pada saatnya. Dari sisi berhabaran lebih bereh kepuruan yang beriman kepada Muhammad. Jadi dikomporilah dengan ucapan-ucapan yang agar membuat goyang daripada iman Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya gian pi kebenarkan puai pegahli kaum gian. Maka setelahnya gian murtad dari agama. Gian murtad dari agama. Dan kali dia ada pemelum surau Islam, nya iman gian bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketakwaan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan imannya bisa gadah dari hati seorang hamba ketika orang bu melakukan daripada berbagai macam kekufuran, berbagai macam hal-hal yang bisa membatalkan daripada Islam seseorang. Dia harus dia yakini menduk. Jadi dia beda fikir dia kajik orang Islam, maka dia stabil sabi keimanan dia. Hana berkurang, hana bertambah, bahkan hana gadah kelengan. Jadi dia harus ada pun saja hal-hal yang membuat iman dia tinggi, dan hal-hal yang membuat iman dia menurun, bahkan kadang-kadang harus perkara yang dia depu. Jadi dia baik bangai dalam permasalahan. Dengan tanpa sadari berdahnya ucapan ataukah perbuatan kekufuran, namun dia orang ada pun ada pebutnya. Subhanallah. Alangkah rugo sira urang yang sesat, sira urang yang bangai dalam permasalahan akidah. Hingga para ulama tulis tentang kitab-kitab pembatal Islam agar gubendengi kaum muslimin supaya orang baik gelaukan daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan daripada keislaman gian. Jadi tidak orang yang
Tubir Islam yang nak pada-pada buah model. Nah, terkadang seorang itu bisa keluar dari Islam dikarenakan keyakinan. Keyakinan kiban, keyakinan bagaimana mesti na sira urang yakini bahawa Al-Quran Al-Karim yang lehploh juhian madang kurang. Na lo midih yang kubah li imam-imam ataukah urang-urang yang hayu. Tanya sebagaimana keyakinan urang Syiah. Quran yang lehploh ju badeo dan hana lengkap belum. Jadi nalom lain ni. Nyolah pemikiran Ar-Rafidhah. Maka tanpa disadari, keyakinannya merupakan keyakinan yang bisa mengeluarkan sira urang dari Islam. Ataukah terkadang sebagian manusia ini daripada pemikiran pluralisme. Sebab pemikiran ni bahawa saji orang Islam, dah urus lah Islam kan bisa dalam surga mendung. Nyolah keyakinan daripada keyakinan yang kufur. Urang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada orang Islam, ialah orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang hana damang daripada syurga. Sehingga sebagian manusia di zamannya karena kalipah jarang atau memang kalipah bangai ingin menghilangkan daripada keyakinannya. Kaum muslimin mereka wajib berkeyakinan bahawa Islamnya merupakan agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun agama yang lain yang Allah Subhanahu wa taala hana ridha kepi membajut. Bahkan Allah Azza wa Jalla nebegah dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sungguhnya barang siapa yang itu mencari agama selain agama Islam, maka Allah Azza wa Jalla hana terima. Dan di akhirat orang yang menjadi orang-orang yang rugi. Teruk sebahagian manusia pada zamannya ingin dihilangkan daripada pemikirannya. Padahal ini adalah pemikiran yang sangat-sangat mendasar bagi sirah muslim dan yang sangat menyedihkan. Yang sebarkan daripada pemikirannya adalah orang yang mengaku muslim. Iji pegah bahawa saji tengok orang Islam hanjut tak monopoli surga. Surga yang je hidup silih orang-orang kan selain Islam. Ke Yahudi pun Nasara aja je dalam surga. Maka na'udzubillah wal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, keyakinan lagi merupakan keyakinan yang kufur dan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Sehingga hendaknya orang berhati-hati. Wajib bagi kita untuk mengkafirkan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla kafirkan dan orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirkan. Baik ragu dan membacut. Nyo debit Islam dengan keyakinan. Kemudian terkadang nak hidup Islam dua ucapan seperti pu mencela Allah, mencela Rasul, ataukah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, makanya bisa mengeluarkan orang zid dari Islam. Kemudian yang kedua, terkadang dengan perbuatan, icol Al-Quran, kemudian digila-gila, ataukah icol Al-Quran, diculuk mesti dalam sepiteng dan semisal ji. Yang lakukannya adalah tirah muslim, mesti orang lagi yang lakukan, maka tanpa disadari yang merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian tirah orang keluar dari Islam karenakan ragu-ragu. Contoh je ibu, ragu-ragu dalam permasalahan mesti pu betul ke Allah nyana ataukah pu betul ke Allah nyan hana dan semisal ji. Maka cukuplah keraguan ngeannya bisa mengeluarkan ngean dari keislaman. Allah Subhanahu wa taala yang nak. Jadi baik ragu dia macut. Adapun orang-orang yang ragu, nyo bukan, maka cukup dengan keraguan tersebut orang itu bisa keluar dari Islam. Nauzubillah. Ayyuhal ikhwatal kiram, tak kembali dalam kisah yang akan dia sebutkan bahwasanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadiyah yang murtad dari agama. Sekalian bahwasanya hidayah yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke Nabi. Namun bisa hilang keimanan dari hati kan. Kiban kemurtadan yang ia lakukan iaitu yang mengaku roh sebagai Nabi, kemudian enggak ajak manusia untuk berkeyakinan bahawa saya adalah sirah Nabi. Maka kaum yang pada saatnya sebagian diimani kan dan dibutuhkan pu yang pegah dan nyo pu karena ta'assub kepada kesukuan, fanatik kesukuan, ataukah memang terkadang sebagian memang ibu betul bahwasanya Tulaiha al-Asadiyah memang sirah Nabi. Maka pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang udip.
Nabi SAW kirim orang-orang yang berasal dari kaumnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul untuk memerangi Tulaiha al-Asadiyah. Sehingga terjadilah peperangan. Hampir Tulaiha al-Asadiyah kena parang, kena piding dan hampir meninggal ya. Namun yang selamat nebak peperangannya. Kemudian tahun ke-11 Hijriah, ketika Nabi SAW wafat, maka sebagian manusia pada saatnya mulai sedikit demi sedikit murtad dari agama. Pukuh yang benarkan Musailamah al-Kadzab sebagai nabi palsu di Yamamah, ataukah pukuh yang membenarkan Al-Aswad al-Ansi di Yaman sebagai nabi palsu, dan pukuh yang membenarkan daripada Tulaiha bin Khuwailid al-Asadiyah sebagai nabi palsu. Namun yang berbeda bahawa saja Tulaiha al-Asadiyah yang pertama Islam lom dan juga ke Islam yang Musailamah al-Kadzab dan Al-Aswad al-Unsi yang mati dalam keadaan murtad dari agama dan mati di atas kekufuran. Jadi dua orang benar, Musailamah al-Kadzab dan Al-Aswad al-Unsi mati dalam keadaan di atas kekafiran. Adapun Tulaiha al-Asadiyah gian god keislaman dan menjadi orang yang membela Islam di akhir hayatnya. Maka akan diceritakan ketika khalifah oleh Abu Bakar pada saatnya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaiha al-Asadi dan orang-orang yang bersama dengan pada saatnya. Maka terjadilah perang yang luar biasa. Manakala dari segi jumlah awak Bani Asad lebih ramai daripada pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, karena sebelum wafat Nabi SAW kirim pasukan ke dia untuk memerangi daripada orang Romawi pada saatnya. Jadi pusat kekuatan kaum muslimin yang dikirim Nabi bunuh yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saatnya dikirimlah oleh Abu Bakar sehari daripada pasukan untuk memerangi Tulaiha bin Khuwailid al-Asadiyah. Itu terjadilah peperangan yang luar biasa sehingga Allah Azza wa Jal menangkan kaum muslimin di peperangan tersebut. Tulaiha al-Asadiyah yang melarikan diri sehingga dia geplung sampai ke dihu Nanggro Syam. Maka waktu itu Nanggro Syam baru sadar ke dan ketemu dalam Islam dan gerd keislaman kan. Jadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang enggak IOG, maka merumpaklah Umar pada saatnya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bengih pada saatnya. Bengih Umar karena wujud karena dua orang sahabat yang mulia gepoh lengan. Uqasyah bin Musa, Uqasyah bin Mihsan dan Rotik kat dua lu. Orang-orang soleh, orang malim. Jadi gepoh oleh Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi bunuh. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, dia ambil mata mengih. Maka kekali Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, sungguh dua orang yang lempuh hilungan, orang yang kamu mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan mulia. Adapun long yang bohyo tersiksa hidup long. Adapun long yang bohyo bu sempit hak hidup long. Maka ketika Umar melihat bahawa sahaja Tulaiha bin Khuwailid al-Asadiyah betul-betul yakin dengan bertobat kepada Allah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berbuat baik kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di saat yang menjabat sebagai khalifah sebagaimana kali dia pun menduk, maka nanggro kafir ditaklukkan menjadi nanggro muslim. Umar kirim surat kepada pemimpin-pemimpin pada saatnya dalam sebuah wilayah, tulis oleh Umar pun untuk gepuruh Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi sebagai salah satu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat terjadilah penaklukan ini di daerah Persia. Jadi subhanallah, Tulaiha al-Asadiyah betul-betul menjadi orang yang jeroh dah le agama Islam. Ibadah jemaat. Kemudian gepa habis waktu untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan keinginan dalam hatinya untuk mati di medan peperangan karena dosa perkara raya tak berat. Kamu murtad dari agama, kemudian mengaku sebagai nabi lah.
Luar biasa. Jika waktu kedaman Islam betul-betul ingin gegantung kesalahan-kesalahan yang pegat barakon dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Dan disebutkan yang betul-betul menjadi salah satu superhero kaum muslimin pada saatnya. Jadi di sebuah bot, sebuah perahu raya. Di dalam ni ledak daripada pasukan-pasukan orang-orang kafir pada saatnya. Maka kaian Tuleh Al-Asadi gekun bak kaum muslimin. Dia potong bot gede bak tempat wayan. Karena kapal wayan raya kemudian jumlah ramai. Maka sebagian kaum muslimin gekun kepuman menan harus tak potong wayan. Wayan ramai dan unit dan semisal. Maka gekunlah le Tuleh bin Asad, Tuleh Al-Asadi yo. Dia potong kena ataukah pideng yang berbicara. Maka kaum muslimin pun gebuto daripada bot ataukah perahu ke arah pasukan yang le dalam bot ni. Yang pasukannya adalah pasukan orang kafir. Le to bot maka ke lagi kan. Nicok kemudian lemparkan lu juga udah dalam bot ni. Maka kaum muslimin pun melakukan sebagaimana apa yang beliau perintahkan. Ketika dilemparkan pada saat yang bakbut orang kafir kemudian kadi kerumuni oleh orang kafir, maka pada saat yang gecok bila kemudian getak satu persatu daripada orang kafir, yang mati kemudian yang melarikan diri laut dan yang lain menyerah. Ketika melihat iban keberanian sahabat Nabi SAW yang mulia yo, maka subhanallah membuat kaum muslimin yang lain pun kagum akan keberanian yang ia miliki. Dan ia betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ingin kepada manusia. Kemudian disebutkan ketika jadi perang Qadisiyah, itu perang yang sangat raih antara perang kaum muslimin dengan orang-orang Majus. Tadi pasaan diutuslah pada orang untuk dia selidiki pada pasukan orang kafiran. Maka karena jumlah awak yang pada saat mencapai 70 lebih dan sebagian kaum muslimin was-was kita mengenai takut itu pun tu, akhirnya sebagian orang mundur dan merapatlah dengan kaum muslimin yang lain idih dibariskan pasukan. Adapun Tuleh bin Khuwailid Al-Asadi yang siro saja. Di tengah 70 lebih mungkin ataukah lebih kurang orang-orang Persia pada saatnya. Maka terus kejap sampai truk gede bak saboh kemah yang ikut nak kuda lagaran. Dan kemahnya adalah kemah pimpinan pasukan Persia pada saatnya. Maka KN pun langsung iat kudayan kemudian gekoh dulu. Maka gebalaplah kudayan di tengah kerumunan orang Persia pada saatnya. Maka ada orang-orang yang pandai yang cara dalam mengendarai kuda, dia pilih kan. Maka dia pilih berhadapan. Kemudian Tuleh bin Khuwailid Al-Asadi beliau pun bisa mengalahkan orang tersebut. Kemudian tu orang kedua lah. Kepedalu lah lagi kan. Tu orang kelih lah. Kepedalu lah lagi kan. Dalam keadaan leronya orang adalah orang yang paling mahir di dalam memacu kuda. Dan merupakan orang-orang yang hebat dalam pasukan orang-orang Persia. Maka bak urang kecut waktu gak kejar Tuleh Al-Asadi gian pun kedepu bawa saji nyoh nak mungkin kulawan no. Nyoh kulawan mati lun. Akhirnya gian menyerah. Maka keun dia bak gian berangkat ke deh bak kemah awak kamu. Maka dimilah pasukan Persia ke deh kemah kaum muslimin untuk mencari informasi. Waktu truk kenan. Maka pada saatnya
ikun le orang persianyo segolom lun cerita ataukah segolom lun bi informasi kepada orang ro ni, biarkanlah lun cerita tentang sosok sahabat ronio, iaitu Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Kiban keberanian ketejejak dalam 70 ribeiro pasukan kamu, ketejejak tu, kemudian gecok kuda pimpinan, kemudian gepoh lah pada-pada orang yang hebat di antara kamu. Subhanallah wa alaihi kiram. Betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang kuat pada saatnya. Dan disebutkan bahawa sejikan terus berperang membela agama Allah Azza wa Jal, dan akhirnya beliau pun mendapatkan apa yang cita-citakan. Gian pun wafat ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa alaihi kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mengingatkan lu akan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam berkata, yadhaqullah ila rajulain yaqtulu ahadahum al-akhar yadkhuluna al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguhnya Allah Azza wa Jalla tertawa melihat dua orang. Dalam keadaan orangnya tamang daripada syurga. Kiban orang ji? Yang pertama, nasirul muslimin, yang membela agama Allah kemudian dipoh dan yang syahid. Jadi Allah Azza wa Jalla tertawa melihat dua orang yang saling membunuh dan kedua orang tamang syurga. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan, nazirul mujahidin, jalan Allah Subhanahu wa taala berperang. Kemudian poh meninggal. Kemudian orang yang pohnya agama Islam. Kemudian gal ke Islam rangian. Kemudian yang poh beliau orang kafir ketika membela agama Allah Azza wa Jalla, dan yang pun meninggal dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim hendaknya mereka perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan, atas dosa yang dia perbuat, dan tayang sebagaimana disebutkan muno baik merasa putus asa dari rahman Allah Azza wa Jalla. Doi ancu je dia berkon, doi buruk je dia berkon, selama dia naik keinginan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kepampun daripada dosa-dosa kita. Mungkin tentang yang jilun Tuhan sampaikan ni bak malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang lakem subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.